warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Retno. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, matematika bukan pelajaran yang susah, bukan pelajaran yang serem, tapi matematika pelajaran yang harus fokus mempelajarinya. Janji ya, fokus, semua harus fokus. Baik, kita akan mulai dari pelajaran pertama kita adalah tentang bilangan bulat. Di kelas 5 kalian sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Ya, mulai dari kelas 4 bilangan bulat sudah dipelajari. Jadi di kelas 6 ini hanya mengulang, ya, hanya mengulang dan memantapkan. Baik, bilangan bulat terbagi menjadi dua macam. Bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat yang negatif. Apa tandanya? Apa bedanya? Bilangan bulat yang positif tandanya adalah plus, ya, plus. Bilangan bulat yang negatif tandanya adalah min. Tapi kalau plus, plusnya itu tidak ditulis biasanya, ya. Langsung 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang negatif, minusnya harus ditulis, ya, harus ditulis. Nah, bagaimana dengan pada garis bilangan? Pada garis bilangan, bilangan bulat positif ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan titik 0. Bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri titik 0. Ya, perhatikan. Bilangan bulat positif semakin ke kanan, angkanya semakin besar. 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Dan nilainya juga semakin besar. Tapi kalau bilangan bulat negatif, semakin ke kiri, angkanya besar. Ya, sini ada minus 1, minus 2, 3, dan 4. Minus 4. Mana nilainya yang paling besar? Nilainya yang paling besar adalah minus 1. Ya, itu ya bilangan bulat. Paham kan semuanya? Oke. Sekarang kita ke sifat operasi hitung. Semua sudah siap dengan buku paketnya? Ya, siapkan dulu semua buku paketnya ya. Nah, perhatikan kita mulai dari halaman bab pertama. Ya, operasi hitung bilangan bulat. Ya, ada 3 sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Apa artinya komutatif? Komutatif artinya pertukaran. Pertukaran seperti kalau kamu duduk dengan temannya kalau di sekolah, ya, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Maka pertukaran artinya ganti tempat, tukeran, ya. Tadinya si A di sebelah kiri, si B sebelah kanan. Kemudian dipindah. Nah, ditukar tempatnya. Si B di sebelah kiri, si A di sebelah kanan. Nah, itu adalah sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Artinya adalah pengelompokan. Nah, jadi berkelompok-kelompok. Seperti kalian kalau belajar ada kelompok 1, kelompok 2. Kalau di kelas juga duduk bisa dikelompok-kelompokkan, ya, tugas kelompok. Nah, jadi asosiatif artinya berkelompok, pengelompokan. Yang ketiga, sifat operasi hitung adalah sifat distributif. Ya, distributif. Kalian suka dengar kata distributor. Nah, distributor artinya yang membagi-bagi atau yang menyebarkan. Nah, jadi sifat distributif artinya penyebaran. Apa? Penyebaran. Baik,
Kita mulai satu persatu dari ketiga sifat operasi itu. Ya, kita mulai lagi. Apa tadi? Ulang lagi. Sifat komutatif adalah pertukaran. Sifat asosiatif adalah pengelompokan. Sifat distributif artinya penyebaran. Baik, kita mulai dengan sifat komutatif. Sifat komutatif ada dua macam, ya. Pada operasi penjumlahan. Nah, kata jumlah, apa artinya jumlah? Jumlah adalah ditambah. Tambah. Kemudian sifat perkalian. Nah, komutatif pada perkalian. Maka ada tanda kali. Nah, bagaimana sifat komutatif itu? Ya, pada penjumlahan misalnya 40 ditambah 25. Nah, maka ditukar tempatnya, ya. 40 tambah 25 sama dengan 25 ditambah 40. Nah, perhatikan. Pindah, ya. Pindah angkanya. Yang tadi di kanan pindah ke kiri. Yang tadi di kiri pindah ke kanan. Ya. Sekarang perkalian juga sama. Ya, perkalian juga sama. 20 dikali 16 itu sama dengan, siapa yang tahu? Nah, 16-nya dulu. Nah, ya, 16-nya dulu. Dikali baru 20-nya. Nah, artinya apa? Artinya adalah 40 ditambah 25 nilainya sama dengan kalau tempatnya dibalik, 25 ditambah 40. Kemudian yang perkalian juga sama, 20 dikali 16 nilainya sama dengan 16 kali 20. Maka kalau ada soal, nah di soal ada N, kamu jangan bingung N itu apa, Bu? Ya, N itu artinya adalah variabel. Namanya variabel. Ya, dalam matematika disebut variabel. Nah, variabel itu artinya bisa diganti. Nah, variabel itu artinya pengganti. Bisa diganti. Contoh, 48 ditambah N. Nah, sama dengan 12 ditambah 48. N sama dengan berapa? Artinya huruf N ini harus kita ganti supaya jadi benar. Nah, jadi sama. Gimana caranya? Tinggal dilihat. Harus ada di sebelah kanan dan harus ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat. 48. Ada nggak 48 di sebelah kanan? Ada. Sebelah kiri ada nggak? Ada 48. Sekarang 12. 12 adanya di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti 12-nya harus ada di sebelah kanan. Maka M-nya harus diganti dengan 12. Jadi N-nya sama dengan 12. Nah, jadi N itu adalah yang tidak ada di sisi sebelah yang bareng sama temennya. Tuh, nggak ada dia. Ya, kalau ini kan 48, 48 ada. Maka sekarang 12, yang sini juga harus ada 12. Maka N-nya harus kita ganti dengan 12. Jadi N sama dengan 12. Paham? Paham ya? Gampang. Oke, baik. Sekarang kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Apa artinya tadi asosiatif? Pengelompokan. Nah, jadi kita lihat contohnya. Asosiatif juga ada pada operasi penjumlahan.
Jadi ada tanda tambahnya. Ada juga pada perkalian. Nah, kalau perkalian ada tanda kalinya. Sama ya. Perhatikan semuanya. 13 ditambah 37 ditambah 40 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Ini 13 temennya 37. Nah, sekarang 37-nya berteman dengan 40. Maka yang 13 sendirian. Jadi 13 ditambah kurung yang ada temennya 37 ditambah 40. Gimana? Bingung nggak? Ya, perhatikan sekali lagi. 13 ditambah 37, dia berkelompok. Nah, satu kelompok. Yang 40 sendirian. Nah, sekarang pindah kelompoknya. Ya, pindah kelompoknya berarti 13-nya yang sendirian. 37 berteman atau satu kelompok dengan 40. Ya, jadi temannya diganti. Itu pada penjumlahan. Sekarang kalau pada perkalian, 15 dikali 28 kurung ya dikali lagi dengan 65. Nah, ini siapa yang ditemenin? Yang ditemenin adalah 15 dengan 28. Nah, sekarang kelompoknya pindah. Yang 28 tadinya berteman dengan 15. Sekarang 28 akan berteman dengan 65. Nah, maka yang 15-nya 15-nya sendirian. 15 dikali 28. Ya, perhatikan. 15 dikali 28 kali 65. 28 dengan 65 dikurung, ya, berteman, ya. Jadi 28-nya menemani 65. Yang 15-nya sendirian. Oke, sekarang gimana kalau ada N-nya, Bu? Ya, ada N-nya. Soal 40 dikali 18 dikali N. Nah, N ini yang harus tadi kita ganti. Kita lihat, sama dengan ya 40 menemani 18. Yang 63 sendirian. Tadi gimana caranya? Kita lihat, yang sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama, harus ada di dua-duanya. Ya, harus ada di sini dan harus ada di sini. Lihat. 40 ada nggak di sebelah kanan? Ada. Sebelah kiri? Ada. 18 ada nggak di sebelah kanan? Ada. Di sebelah kiri? Ada. Sekarang 63. Oh, 63 adanya di sini aja. Berarti di sini nggak ada. Adanya N. Maka N ini harus kita ganti dengan berapa? Dengan 63. Nah, seperti itu. Ya, gampang kan? Ya, jadi apa bedanya tadi? Kalau yang ini bertukar tempat, yang ini bertukar teman, ya. Temannya, kelompoknya berbeda. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Apa arti distributif? Penyebaran. Ya, sifat distributif juga ada dua macam. Ya, yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan. Ada kata penjumlahan, jadi ada tanda tambah, ya, karena jumlah artinya tambah. Yang kedua adalah perkalian terhadap pengurangan. Ada kata pengurangan, berarti ada tanda kurang. Contoh, 50 ditambah 35 dikurung dikali dengan 38.
bagaimana penyebarannya? Kuncinya atau caranya adalah yang di luar kurung ditulis 2 kali. Ya. Ini yang di luar kurung yang berapa? 38. Maka 38-nya harus ditulis 2 kali. Maka 50 ditambah 35 dikali 28 dikali 38 adalah jadi 50 dikali 38 ditambah 35. Ya, perhatikan. 50 kali 38 ditambah 35 kali 38. Jadi 38-nya ditulis 2 kali. Ya, ini 38 di luar kurung, maka harus ditulis 2 kali. Sekarang yang terhadap pengurangan. 18 dikali 60 dikurang 9. Nah, yang di luar kurung berapa? 18. Maka yang di luar kurung ditulis 2 kali. Jadinya 18 dikali 60, tandanya kurang, ya, dikurang 18 dikali 9. Nah, perhatikan sekali lagi, ya. 18 dikali 60 dikurang 9 sama dengan 18 dikali 60 dikurang 18 dikali 9. Jelas? Oke, baik. Sekarang kita lihat soal, ya. Sifat penyebaran atau distributif ada di latihan 3. Nah, di latihan 3 ya. Itu soalnya ada 1 sampai 10. Perhatikan contoh di papan tulis dulu, ya. Contoh yang pertama. 46 dikali 100 dikurang 64. Nah, perhatikan nih. Ada angka 46, ada 64. Nah, hati-hati, ini namanya pengecoh. Hati-hati, jangan sampai ketuker, ya. Nah, perhatikan, 46-nya ada di luar kurung. Maka harus ditulis 2 kali. Nah, ini 46-nya ada 2. Ya. Sekarang yang 100 sebelah kanan ada 100, sebelah kiri udah ada belum 100? Oh, belum ada. 64. Sebelah kanan ada 64. Sebelah kiri udah ada belum 64? Oh, ada. Nah, berarti tadi yang belum ada adalah 100. Maka N-nya harus diganti dengan 100. Ya. Maka N di sini jawabannya adalah 100. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. N dikali 20 tambah 80 sama dengan 75 dikali 20 ditambah 75 dikali 80. Pertanyaannya, berapakah N? Nah, perhatikan, berapakah N? Ya, kita lihat N di sini ditulisnya di luar kurung. Nah, kalau di luar kurung ditulisnya berapa kali? 2 kali. Berarti kita cari angka yang ditulisnya di sebelah kiri 2 kali. Nah, angka berapa yang ditulisnya 2 kali? Angka 75. Nih, 75-nya ada 2. Maka N sama dengan 75.
5. Ya. Jadi bisa dibalik-balik ya. Bisa posisinya yang pendek di sebelah kanan ya. Pendek di sebelah kanan, yang panjang sebelah kiri. Nah, bisa juga dibalik ya. Yang panjang sebelah kanan akan sama dengan yang pendek di sebelah kirinya. Perhatikan, ini biasanya ada di soal ulangan, di soal PH ya, penilaian harian, atau di soal penilaian tengah semester ya, atau penilaian akhir semester. Misalnya ada soal seperti ini. Hasil dari 117 dikali 71 ditambah 117 dikali 29 ya, banyak kesalahan. Dikali 29 adalah, nah, kalau kita sudah tahu sifat distributif, maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan gampang. Gimana gampangnya? Nah, perhatikan. Ini soal dalam bentuk panjang. Kalau kita pindahkan ke dalam bentuk yang pendek, ya, itu jadi 117 tambah dikali 71 tambah 117 kali 29 itu akan sama dengan, nah, kita lihat distributifnya. Yang ditulis 2 kali adalah 117. Kalau yang ditulis 2 kali berarti di luar kurung. 117 dikali 71 ditambah 29. Nah, perhatikan bentuk pendeknya ya. 117 di luar kurung, kenapa? Karena ada 2 kali ditulisnya ya. Kemudian 71 ditambah 29. Langsung bisa kita kerjakan. Kan yang ditanya hasil dari, berarti bukan M, tapi hasil dari hitungan ini ya. Maka yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung. 117 dikali 71 ditambah 29 berapa? 100 kan? Nah, maka kita akan dengan mudah mendapatkan hasilnya 117 ditambah 0-nya 2 karena dikali 100, jadi sama dengan 11.700. Dengan gampang kita bisa mendapatkan hasilnya tanpa harus mengali-ngalikan. Kalau yang tidak tahu, tidak paham dengan sifat distributif, maka dia akan mengalihkan 117 kali 71 kan repot, ditambah dengan 117 kali 29. Gak usah repot-repot, tinggal 117 kali 100, hasilnya 11.700. Selesai kan? Nah, jadi kita dapat mengerjakan soal ini dengan sangat mudah ya. Nah, pelajaran kita sudah selesai tentang sifat operasi hitung. Maka kalian sekarang mengerjakan latihan ya. Latihannya yang kalian kerjakan di buku paket. Perhatikan, latihan 1 nomor 6 sampai 10. Di buku paket boleh dikerjakan ya. Kemudian juga latihan 2 nomor 1 sampai 5. Latihan 3 nomor 1 sampai 5. Nah, yang ini harus dikumpulkan. Jadi kalian kerjakannya, kalian punya buku tulis kan? Buku tulisnya disobek dulu. Jadi kertasnya nanti. Yang dikerjakan latihan berapa? Latihan 4 nomor 11 sampai 20. Caranya gimana? Kalian tuliskan latihan 4 nomor 11 itu adalah operasi hitung apa? Gitu ya. Tinggal menghitung, menuliskan operasi hitungnya, apakah komutatif
asosiatif, atau distributif. Jadi kalian kerjakannya di kelas, di kertas, kemudian nanti 2 minggu yang akan datang kalian boleh kumpulkan, paling lama 2 minggu ya. 2 minggu kalian kumpulkan berbarengan dengan soal-soal yang lain ya. Jadi kumpulkannya di kertas, dikerjakannya di buku tulis, terus kertasnya dikumpulkan. Kalau yang ini tadi latihan 1, 2, dan 3 itu dikerjakannya hanya di buku paket, tidak usah dikumpulkan. Jelas semua ya? Baik, kita tutup. Terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.